Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa lagi bersama saya di Kabar Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari secara singkat mengenai materi fisika terusus pada bagian gelombang bunyi yang akan membahas tentang materi pipa organa. Pada video pagi ini kita akan bagi menjadi dua bagian, yakni pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Oleh karena itu, untuk video bagian pertama ini, kita akan memfokuskan untuk mengkaji secara singkat mengenai pembahasan tentang gelombang bunyi pada pipa organa terbuka. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi adik-adik yang baru bergabung ke video ini, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, jadi pembahasan pertama itu adalah kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu pipa organa terbuka. Jadi, pipa organa terbuka itu merupakan salah satu instrumen penghasil bunyi yang dimana kedua buah sisinya itu ada yang terbuka, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Jadi, baik di sisi bagian awalnya maupun di bagian akhir pipa itu mengalami lubang atau terbuka. Itulah jadi dia dikatakan sebagai pipa organa terbuka. Adapun beberapa hal yang ingin kita ketahui di pipa organa terbuka ini, yakni adalah kita ingin mengetahui bagaimana cara menentukan nada harmonik ke satu, kedua, ketiga, dan ke selanjutnya, entah itu mau ke 7, mau ke 8, untuk konsep pipa organa terbuka. Nah, oleh karena itu, kita akan mengkaji secara detail 3 harmonik terlebih dahulu, yakni harmonik pertama, kedua, dan ketiga. Karena apabila kita telah paham bagaimana cara menentukan nada harmonik ke 1, 2, dan 3, maka yakinlah kita akan mudah untuk mengetahui berapa nada harmonik yang kita inginkan. Baik, kita masuk terlebih dahulu di nada harmonik pertama untuk pipa organa terbuka. Jadi, untuk kondisi nada harmonik pertama, maka pola gelombang yang terbentuk itu adalah seperti ini. Jadi, jarak antar patok panjang pipa, yakni sejauh L itu, terdapat setengah panjang gelombang. Sedangkan untuk naik ke nada harmonik kedua, maka kita menambah setengah gelombang lagi. Maka diperoleh sepanjang L itu panjang pipa organ terbuka, yakni terdapat satu buah gelombang. Lebih lanjut, untuk naik ke nada harmonik ketiga, maka kita naikkan lagi setengah gelombang, maka akan diperoleh 3/2 gelombang. Selanjutnya, kita akan lihat secara detail untuk masing-masing nada harmonik. Di sini terlihat untuk nada harmonik pertama, untuk panjang pipa yang sejauh L itu, dia memiliki panjang gelombang sebanyak 1/2 panjang gelombang. Oleh karena itu, L tak lain sama dengan setengah dari panjang gelombang nada harmonik pertama. Lebih lanjut, dari persamaan ini, maka kita bisa menentukan bahwa panjang gelombang untuk nada harmonik pertama itu yakni adalah 2L. Lebih lanjut, di sini kita definisikan frekuensi nada harmonik pertama, yakni kecepatan rambat bunyi dibagi dengan panjang gelombang harmonik pertama. Oleh karenanya, kita telah menentukan bahwa panjang gelombang harmonik pertama itu adalah sebesar 2L, maka frekuensi nada harmonik pertama itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan F1 sama dengan V dibagi dengan 2L, di mana V itu menyatakan kecepatan rambat bunyi, sedangkan L itu menyatakan panjang dari pipa organa terbuka tersebut. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, adalah pipa organa terbuka untuk nada harmonik kedua. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, apabila kita ingin naik dari satu nada harmonik ke satu, kedua, dan seterusnya, maka kita cukup menambahkan setengah panjang gelombang. Oleh karena untuk nada harmonik pertama itu kita peroleh bahwa terdapat setengah panjang gelombang, maka untuk nada harmonik kedua berarti kita harus tambah setengah, maka akan diperoleh satu buah panjang gelombang atau L sama dengan 2/2 panjang gelombang untuk nada harmonik kedua. Lebih lanjut, maka dari persamaan ini kita peroleh bahwa ternyata untuk nada harmonik kedua itu panjang gelombangnya sama saja dengan panjang pipa organa terbukanya.
Oleh karena itu, kita dapat menuliskan frekuensi nada harmonik kedua adalah V dibagi dengan lambda 2 sama dengan V dibagi dengan L. Inilah yang kita sebut sebagai frekuensi harmonik kedua. Kemudian dengan cara yang sama kita akan coba menggambarkan untuk nada harmonik ketiga. Berarti kita cukup menambahkan setengah panjang gelombang lagi dari panjang gelombang nada harmonik kedua. Karena pada nada harmonik kedua tadi terdapat satu buah panjang gelombang, apabila kita tambah setengah, maka akan kita peroleh satu setengah panjang gelombang untuk nada harmonik ketiga. Oleh karena itu, untuk pipa organa terbuka yang memiliki nada harmonik ketiga, maka panjang pipa organanya itu atau L itu setara dengan 3/2 dari panjang gelombangnya. Sehingga dapat dituliskan L sama dengan 3/2 lambda 3, di mana lambda 3 itu merupakan panjang gelombang untuk nada harmonik ketiga atau frekuensi harmonik ketiga. Dari situ, maka kita boleh bahwa lambda 3 tadi merupakan 2/3 dikalikan dengan L. Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan frekuensi untuk menentukan frekuensi harmonik ketiganya. Jadi F3 sama dengan V dibagi dengan lambda 3. Karena lambda 3 sudah kita peroleh, yakni 2L/3, maka dapat dituliskan bahwa frekuensi harmoni ketiga itu adalah 3V dibagi dengan 2L, di mana V itu adalah kecepatan rambut bunyi di udara, sedangkan L itu adalah panjang pipa organa terbukanya. Kemudian, apabila kita mengumpulkan tiga buah persamaan yang kita peroleh tadi, yakni untuk frekuensi harmoni pertama adalah V dibagi 2L, kemudian frekuensi harmoni kedua itu adalah V dibagi dengan L, sedangkan frekuensi harmoni ketiga yakni 3V dibagi dengan 2L. Oleh karena itu, berdasarkan tiga contoh ini, maka kita bisa merumuskan persamaan umumnya untuk menentukan frekuensi harmonik ke N, yang dimana N itu terserah kita menentukan frekuensi harmonik keberapa, mau ke 5, mau ke 7, dan seterusnya terserah dari adik-adik sekalian. Oleh karenanya, kita dapat mendapatkan pola dari ketiga contoh yang telah kita temukan tadi, maka persamaan umum untuk menentukan frekuensi harmonik ke N pada pipa organa terbuka dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan Fn sama dengan Nv dibagi dengan 2L, di mana Fn itu merupakan frekuensi nada harmonik yang ingin kita ketahui yang keberapa. Kemudian V itu adalah kecepatan rambat bunyi di udara, sedangkan L itu adalah panjang pipa organa terbuka. Sedangkan yang itu tersentrik adalah nada harmonik keberapa. Oke, sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui frekuensi nada harmonik kedua. Berarti karena dia kedua, maka N-nya sama dengan 2. Maka kita peroleh F2 sama dengan 2 dikali V dibagi dengan 2L. Atau sama saja V dibagi dengan L. Maka sesuai dengan persamaan frekuensi harmonik yang kedua. Untuk frekuensi harmonik keempat, berarti N-nya 4. Maka kita tuliskan F4 sama dengan 4V dibagi dengan 2L. Atau kita peroleh 2V dibagi dengan L. Nah, ternyata untuk menentukan frekuensi seterusnya, maka kita cukup menentukan terlebih dahulu apa frekuensi harmonik pertamanya. Ya, karena frekuensi nada harmonik ke N itu sama saja dengan N dikalikan dengan frekuensi harmonik yang pertama. Jadi apabila kita mengetahui frekuensi harmonik pertamanya, maka cukup kita kalikan dengan angka N yang dimana ingin kita ketahui frekuensi harmoniknya. Berarti misalkan kita mengetahui frekuensi harmoni ketiga. Berarti F3 sama dengan 3 kali F1 atau 3V/2L. Oke, mudah bukan? Nah, untuk lebih memahami terkait tentang materi pipa organa terbuka ini, mari kita sama-sama mengerjakan contoh soal berikut. Pipa organa terbuka itu dengan panjang 1,23 meter. Jika kecepatan bunyi di udara adalah sebesar 343 meter per sekon, maka tentukanlah nada harmonik ketiga.
Jadi pada soal ini, itu dia ingin menentukan berapa sih frekuensi nada harmonik ketiga. Berarti N-nya sama dengan 3. Oleh karena itu, kita langsung saja tuliskan persamaannya. Maka F3 dapat dituliskan adalah 3V dibagi dengan 2L. Nah, selanjutnya kita masukkan informasi yang diberikan pada soal, yakni kecepatan bunyi di udara sebesar 343 meter per sekon, sedangkan panjang dari pipa organa terbukanya itu adalah 1,23 meter. Nah, apabila kita masukkan informasi-informasi ini, maka nanti akan kita peroleh bahwa besar frekuensi nada harmonik ketiga yakni sebesar 417 Hz. Oke, mudah bukan? Baik, kalau begitu sekian materi singkat mengenai pembahasan gelombang bunyi terkhusus pada bagian pipa organa terbuka. Nah, apabila adik-adik sekalian memiliki pertanyaan atau soal, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.